Di Dia ku percaya. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagi benar Tuhan. Kuasa-Mu itu yang kuatkan kami, kuatkanku dan dasar kami. Dasarku berharap, kini ku berserah, kini aku berserah pada rancangan. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Selamat pagi. Haleluya. Luar biasa ya pagi hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Sama-sama kita bersatu hati, kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebab hanya Yesus satu-satunya penolong yang kami percaya, penolong yang kita percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau datang di hadirat-Mu. Kami lepas setiap beban kami Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu. Dan kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau masyurkan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Tidak pernah berkesudahan. Setiap hari baru buat kami kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Dan saat kami lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji Tuhan, janji-Mu menopang hidup, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Hanya Engkau penolongku yang aku percaya. Janji-Mu ya dan amin Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Dan Kau selalu sertai kami lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kami sama-sama mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu
sebab penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu, Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. saat kami lewati setiap masa, Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. dan janji-Mu Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. hanya Engkau Tuhan, penolongku yang aku percaya. terima kasih kami ucapkan ya Tuhanku. Terima kasih buat kasih setiamu, Sebab penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami udah semua untuk kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, Sebab penyertaan-Mu itu sempurna buat kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ya Tuhan, kami ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu
setiamu tidak pernah berkesudahan buat kami. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih Yesus, kami berterima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Glory, glory. Haleluya Tuhan. Glory bagi nama-Mu yang kudus, oh Yesusku. Kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Engkaulah yang hidup, Engkaulah yang dahsyat buat kami Tuhan. Engkaulah penolong kami, satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang kami berserah dan berharap hanya nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu, glory bagi nama-Mu. Hosana bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhanku. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Hidup kami mau berterima kasih untuk setiap karya-Mu yang indah, yang ajaib Tuhan. Lewat hidup kami, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Yesus.
Kami mau berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, sebab penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan, sebab penyertaan-Mu sempurna dan janji-Mu tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Lebih lagi kami berterima kasih. Terima kasih Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Syukur Tuhan. Terima kasih, kami berterima kasih Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu, sungguh-sungguh indah buat kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih-Mu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tidak pernah berkesudahan kasih setiamu Tuhan, dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami siap memuji menyembah nama-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak terima segala puji-pujian dan penyembahan kami. Engkau yang dimasyurkan, ditinggikan, diagungkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji menyembah nama-Mu. Haleluya, amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Tos kanan kiri boleh, depan belakang. Haleluya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Kita mau tos kanan kiri yuk. Yeay.
Kita mau masuk gerbang Tuhan selalunya dengan apa? Hati penuh syukur. Sama-sama masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, dan kita mau bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, Yesus yang layak musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan serap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Semuanya sama-sama, sebab dia sungguh baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. One more time, sebab Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Musik tetap mengalun. Yang di rumah, yang di sini, kita mau kasih kanan, tahu kanan kiri ya. Tuhan Yesus baik. Yuk kita mau bilang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita amini itu. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Benar? Bersuka di hadirat Tuhan, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi buat Yesus, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dulu sekarang sampai selama-lamanya baik, anugerahnya kekal selamanya. Semuanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab dia, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Haleluya. Biar Roh Kudus tercurah di tempat ini saat ini juga. Amin. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri kembali. Kita mau sama-sama bilang, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab apa? Hari inilah harinya Tuhan, dan saatnya, saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan, dan apa? Mari bersorak bagi Dia, Engkau yang layak Tuhan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Sebab Roh Kudus melawat setiap kita pagi hari ini. Roh Kudus
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja, buat setiap kita membangkitkan umat pilihannya. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, yang katakan amin kita mau sorakan ya. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sebab nyata kuasa Tuhan, nyata kuasanya. Haleluya, nyata kuasanya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus, sebab kuasanya nyata buat setiap kita. Amin. Saya duduk semuanya. Haleluya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan, Dialah penolong kita. Kuasanya ada atas kita dan kita sanggup melawan setiap musuh. Amin. Dan bila sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau ikuti rencanamu, rancanganmu dalam hidup kami. Kami mau setia Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang mengenal setiap kami. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau setia sama Engkau Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Terima kasih Tuhan. Ubahkanku dan sempurnakan jadi karya yang indah. Kini kami percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanku, bukan setia sampai akhir
Haleluya, haleluya Yesus. Kapan Engkau mengenalku lebih dari siapapun, dari siapapun. Engkau yang tahu ceritaku, ceritaku dan isi hatiku. isi hatiku. Haleluya Yesus. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah, jadi karya yang indah. Di Dia ku percaya, tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagi benar Tuhan. Kuasa-Mu itu yang kuatkan kami, kuatkanku dan dasar kami. Dasarku berharap, kini ku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilanku, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini kami mau percaya dan berserah Tuhan. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilanku, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh, ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu itu yang kuatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Dasarku berharap, kami mau berserah. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilanku, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami undang supaya kita bangkit berdiri. Kini kami percaya Tuhan. Kini aku percaya, tiada yang mustahil, mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, itu dasar harapan kami Tuhan. Haleluya. Kini aku berserah pada rancangan-Mu.
Haleluya Yesus. Kami mau setia Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Ku ikuti panggilanku, ku ikuti panggilanku, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami mau ikuti panggilan kami, ku ikuti panggilanku, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah ini bukan cuma pujian kami, biarlah ini bukan cuma suara yang keluar dari mulut kami Tuhan, tapi ini biarlah suara pujian yang keluar dari hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan, sebab Engkau telah setia pada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan, ku ikuti panggilanku sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanku, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi, ku ikuti panggilanku, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu untuk kami sampai hari ini, detik ini Tuhan. Kami merasakan penuh dengan kasih setiamu Tuhan. Tuhan Yesus, setiap hari kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Setiap hari kami mau hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam dengan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang mampukan kami untuk cerna setiap firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk benih firman-Mu boleh tumbuh dan berkembang dan berbuah Tuhan. Dan kami percaya Engkau telah mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai beliau dengan kuasa darah-Mu yang luar biasa dahsyat Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik firman-Mu. Kami siap dengan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Duduk semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita mau dengar firman Allah dari satu bahagian yang agak sulit yang untuk kita lakukan. Hari ini kita mau belajar taat kepada pemimpin kita dan tunduk kepada mereka. Taat dan tunduk. Haleluya. Mari kita buka dan kita baca sama-sama Ibrani 13 ayat 17. Demikian firman Tuhan.
Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, semua orang dikatakan hendaklah kamu menjadi penurut perkataan itu, bukan pendengar saja. Artinya mentaati perkataan itu, itulah firman Allah, bukan hanya dengar. Sekarang, hari ini kita belajar mentaati, skopnya lebih kecil, adalah pemimpin kita. Setiap saudara dan saya, dalam lembaga apa kita berada, kita punya pemimpin. Kita berada dalam lembaga keluarga. Anak-anak punya pemimpin adalah ayah ibu mereka. Istri punya pemimpin adalah suami dari istri itu. Suami punya kepala adalah Kristus, dan Kristus punya kepala adalah Allah. Saudara, ini gak bisa dirubah. Susunan ini gak bisa dirubah. Allah, Kristus, suami, istri, anak-anak. Saudara yang kekasih, setiap anak tunduk kepada orang tua, mentaati orang tua. Setiap istri mentaati, tunduk kepada suami. Setiap suami harus menjadi seorang suami Kristiani yang sejati, adalah taat kepada firman Tuhan dan tunduk kepada otoritas Kristus. Haleluya. Sebagaimana Yesus mentaati Allah Bapa, tunduk kepada rencana Allah untuk keselamatan isi dunia, dan melaksanakannya. Saudara yang kekasih, jadi kita tidak boleh melawan, memberontak kepada pemimpin kita atau orang yang punya otoritas atas kita. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari ada dalam satu lembaga pekerjaan, perusahaan, entahkah perusahaan swasta, entahkah dalam pemerintahan, ya, aparatur sipil negara, kita semua punya atasan langsung. Dan setiap pegawai harus mentaati dan menundukkan diri kepada atasan langsungnya. Karena atasan itu adalah orang yang punya otoritas atas pegawai itu. Saudara yang kasih, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita semua mentaati dan tunduk kepada pemimpin kita. Karena pemimpin kita adalah orang yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Sebagai pemimpin Kristiani ada gembala, di mana jemaat punya pemimpin gembala yang punya otoritas atas jemaat. Jemaat harus mentaati pengajaran yang diajarkan dari mimbar gembala. Sekarang mentaati, besok dan selanjutnya harus mentaati ajaran-ajaran Kristus yang diajarkan oleh gembala. Saudara yang kekasih, jadi siapapun kita, di lembaga di mana kita berada, entahkah dalam lembaga keluarga, pekerjaan, atau kerohanian, gereja, kita punya pemimpin di mana kita harus mentaati setiap perintah-perintah pemimpin dan menundukkan diri atas otoritas yang ada di atas kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang suka melawan atau seorang yang suka memberontak. Dan ini dosa akhir zaman, di mana orang-orang atau orang yang lebih muda, anak-anak berontak kepada orang tua. Saudara yang kekasih, orang tua ini juga bisa berbicara orang yang dituakan atas kita. Seperti saya katakan tadi, setiap kita punya orang yang memimpin kita atau punya otoritas atas kita. Kita jangan termasuk pada orang-orang Kristen yang berada pada dosa-dosa yang ada di akhir zaman ini. Saudara yang kasih, di akhir zaman Alkitab katakan ada masa yang sukar. Seperti sekarang, masa ini sukar, masa pandemi, masa banyak bencana-bencana alam. Saudara, ini masa yang sukar. Dan banyak orang melakukan
hal-hal yang salah, yang berdosa di akhir zaman, di masa yang sukar ini. Saudara yang kekasih, sudah masanya sulit, mari kita mentaati firman Allah. Hari ini kita belajar mentaati pemimpin dan menundukkan diri kepada pemimpin kita. Supaya kita diberkati Tuhan. Karena orang-orang yang punya otoritas atas kita, mereka berjaga-jaga, berdoa untuk setiap kita. Mereka selalu dengan tulus ikhlas, tidak dengan terpaksa, selalu memohon campur tangan Tuhan dalam hidup yang dipimpinnya, memohon berkat, memohon perlindungan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Alkitab katakan taat dan tunduk. Ada ayat lain berkata, ingatlah akan pemimpinmu, orang yang mengajarkan firman kepadamu, dan perhatikan akhir hidup mereka. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang dapat melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Saya mau beri satu kisah contoh yang terjadi di Alkitab. Pada zaman dahulu, pada zaman Musa, sedang memimpin orang Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Dalam kumpulan yang begitu banyak orang, ada pemimpin-pemimpin yang ditetapkan oleh rapat. Dan Alkitab tulis mereka orang-orang ternama. Kita bisa baca itu di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-16. Mulai ayat pertama, saudara akan baca terus. Saya akan baca aja beberapa ayat untuk saudara. Di situ ada suatu kisah pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Korah, Datan, dan Abiram ini adalah orang-orang yang menjadi pemimpin pada kelompok-kelompok mereka pada zaman Musa. Tapi mereka ini memprovokasi orang-orang pemimpin-pemimpin kelompok yang lain supaya bergabung dengan mereka untuk melawan Musa dan Harun. Saudara yang kekasih, Alkitab tulis bahwa mereka bisa mengumpulkan 250 orang. Saya baca ayat pertama dan kedua. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Saudara melihat Korah, Datan, Abiram, juga ada yang namanya On. Mereka memprovokasi 250 orang pemimpin umat. Orang-orang yang menjadi pemimpin atas pilihan rapat. Dan orang-orang yang Alkitab tulis kenamaan. Jadi bukan orang yang biasa yang dipengaruhi ini. Untuk memberontak kepada Musa sebagai pemimpin utama bangsa Israel dan Harun sebagai imam besar yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat ketiga dikatakan begini, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan beritahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus. Dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Jadi Musa bilang nanti besok Tuhan akan beritahu siapa yang menjadi kepunyaan Tuhan,
Siapa orang kudus? Siapa orang pilihan Tuhan? Lalu ayat berikutnya dikatakan Musa bilang bawa perbaraan. Ya. Taruh api di atas perbaraan itu. Ya. Lalu Korah yang menjadi ini adalah cicitnya Lewi. Jadi sebenarnya keturunan imam. Dengan orang-orang yang terprovokasi, mereka lakukan apa yang Musa bilang. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini sebenarnya Korah ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, suku Lewi ini untuk melayani di rumah Tuhan. Sehingga Musa berkata begini pada ayat 9, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya Korah ini dan suku Lewi ini semua, ini adalah pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Tapi mereka tidak puas, mau menuntut pangkat imam dan mau berontak terhadap Musa. Mengilo-iloi Musa. Mencela-cela Musa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita melihat, Musa juga suruh panggil Datan dan Abiram. Mereka nggak mau datang. Lalu Musa bilang, sudah, nggak mau datang, marahlah Musa. Ya, ayat 15. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka, belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Saudara yang kekasih, Musa jadi marah. Ya, Musa berkata kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Ya, bagilah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuhi ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan. 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Lalu semua ini bawa perbaraan. Lalu Musa berkata, kalau kami tidak dipilih Tuhan, orang-orang ini akan mati secara wajar. Tapi kalau memang kami, Musa dan Harun dipilih Tuhan, Tuhan akan buat mereka mati nggak wajar. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Ayat 21. Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua, berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah, jadi menjauhilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Lalu rakyat orang-orang Israel lain menjauh dari Korah, Datan, dan Abiram. Saudara yang kekasih, ayat 29 dikatakan begini. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan.
Ya, jadi Musa berkata kepada rakyat, kalau mereka mati biasa, kami nggak dipilih Tuhan. Tapi kalau bumi terbelah dan menelan Korah, Datan, Abiram, rumah mereka, pemilikan mereka, ya, semua properti mereka, kepunyaan mereka, keluarga mereka, istri, anak-anak mereka, semua dikubur hidup-hidup, maka kamu tahu kami, Musa dan Harun, dipilih oleh Tuhan. Karena Musa berkata, orang-orang ini, Korah, Datan, Abiram, dan On, telah menista Tuhan. Saudara melihat, memberontak kepada Musa dan Harun sebagai pemimpin. Firman Allah katakan, Musa bilang, itu mereka menista Tuhan. Saudara dan saudara tahu apa hukumannya, ya? Ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat 33 dikatakan, ya, mereka itu dikubur hidup-hidup. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Ya, saudara yang kekasih, sesuatu yang sangat dahsyat terjadi, hukuman yang sangat dahsyat. Orang-orang yang memberontak kepada Musa, Korah, Datan, Abiram, On, dan 250 orang yang terprovokasi oleh Korah dan teman-temannya, dan istri dan anak dan rumah, semua properti mereka masuk semua ke dalam, ya, bumi yang terbelah, dan bumi itu menutup lagi. Saudara, luar biasa hukuman Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kita belajar bukan mentaati firman Tuhan saja, ya, tapi ada yang skop lebih sempit. Adalah firman Tuhan juga ini harus kita taati, adalah mentaati pemimpin kita dan menundukkan diri kepada pemimpin kita. Mari setiap jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menjadi orang-orang yang taat kepada orang yang punya otoritas atas saudara. Jangan menjadi orang-orang yang suka memberontak kepada pemimpin saudara. Anak-anak jangan berontak sama orang tua. Istri jangan berontak kepada suami. Suami jangan berontak kepada Kristus yang menjadi otoritas sebagai keluarga Kristiani. Saudara yang kekasih, pegawai, ya, setiap pekerja jangan berontak kepada atasan saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang taat kepada pemimpin dan menundukkan diri kepada mereka. Ini firman Allah. Sebab Alkitab katakan, engkau sudah ditebus, hargamu lunas dibayar. Apa yang sudah mau balas kepada Tuhan? Taatilah firman Tuhan. Hari ini, firman yang sudah kita dengar, kita mau ambil, kita mau taruh dalam hati, kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Itulah Yesus Kristus, yang karena Yesus taat kepada Bapa. Yesus berkata, kalau boleh cawan murka Allah lalu daripada aku nggak mau minum. Terlalu sulit, terlalu siksa. Kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi Yesus berkata di Taman Getsemani, bukan kehendak Yesus yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Yesus pun sebagai anak manusia tunduk kepada kehendak Bapa, kepada perintah Bapa. Saudara dan saya meneladani Kristus. Sebagaimana Kristus taat dan tunduk kepada Allah Bapa, kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Kita berdoa untuk firman Allah. Bapa, terima kasih untuk firman Allah. Kami sudah dengar, biar Roh Kudus meteraikan dalam hati kami. Kami hidup melakukan firman Allah. Kami mau belajar, bukan hanya kami berkata kami mentaati firman, tapi kami mau mentaati pemimpin kami, orang-orang yang Tuhan taruh
mempunyai otoritas atas kami ya Tuhan. Tolong kami semua supaya kami menjadi orang-orang yang taat dan tunduk. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menikmati keindahan dan kemanisan dalam lembaga, keluarga, lembaga tempat kami bekerja, karena kami orang-orang yang taat dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin kami. Kami ucapan syukur kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, berkatilah setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir berbakti, yang berbakti di rumah secara online. Apapun kebutuhan mereka, tiliklah Tuhan. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kami berdoa Tuhan, beri mujizat kesembuhan. Ada ibu yang sakit pasca operasi, Tuhan tolong supaya beliau sembuh dengan sempurna. Ada bapak juga yang dalam pasca pemulihan, Tuhan jamah dan sembuhkan. Semua yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan berikan senantiasa urapan Roh Kudus untuk kami hidup dalam kebenaran firman Allah. Kami akan ucapan syukur kepada Tuhan untuk hari yang indah. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara, perjamuan Tuhan adalah perintah Tuhan. Yesus pada waktu mengadakan perjamuan sebelum Yesus diserahkan ke tangan orang berdosa, Yesus berkata, buatlah perjamuan Tuhan ini untuk mengingat akan daku. Sebab itu hari ini kita melakukan perintah Tuhan dan kita mengingat pengorbanan Yesus yang besar. Firman Allah katakan terlalu mahal harga pembebasan nyawa. Dan itu kita harus ingat terus bahwa korban itu mahal harganya. Sebab Yesus sendiri yang sudah menyerahkan tubuh dan darahnya untuk keselamatan saudara dan saya. Kita berdoa untuk perjamuan suci. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan, sucikan layakan kami supaya benar-benar mendapatkan kekuatan baru dalam hidup kami untuk mengiring dan melayani Tuhan dengan setia. Berkatilah perjamuan Tuhan ini. Kami siap untuk menerimanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari setiap saudara mengangkat roti tinggi. Menandakan bahwa saudara, saya, kita semua selalu mau meninggikan Tuhan Yesus. Tempat yang tertinggi dalam hidup kita dan tidak ada yang lain. Haleluya. Dengar firman Tuhan sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari makanlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada persekutuan dengan tubuh Kristus. Angkat cawan. Dengar firman Tuhan sebelum kita minum. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Jadi makanlah, minumlah. Ada persekutuan dengan darah Kristus.
Dan kita semua harus menyadari, mengingat bahwa ada tugas di atas pundak kita semua untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada persekutuan dan darah Kristus. Angkat kedua tangan saudara yang penuh syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan, biarlah kami ada di dalam urapan Roh Kudus untuk mengiring Tuhan dengan setia, untuk melayani Tuhan dengan penuh cinta, dengan tulus ikhlas, dengan ketaatan kami akan firman Allah. Tolong setiap kami ya Tuhan. Tolong jemaat Tuhan. Semua ada hidup kudus. Semua ada hidup benar. Semua hidup untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah oleh bilur Yesus Tuhan sembuhkan. Untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Beri kemurahan, berikan panjang umur untuk kami semua. Berikan perlindungan keamanan. Bagi yang susah, Tuhan hiburkan. Biarlah semua penuh dengan kekuatan tubuh jiwa roh untuk mengiring Tuhan Yesus dengan setia. Melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa syafaat kami untuk pemerintah nusa dan bangsa. Berkatilah negara Republik Indonesia. Berkatilah pemerintah kami, Presiden kami Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, semua kabinet Indonesia Kerja, semua menteri-menteri dan semua TNI Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dalam mereka semua menjalankan tugas pemerintahan dengan baik untuk mengayomi, untuk mensejahterakan, memberikan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Berkatilah pekerjaan Tuhan di mana-mana supaya ada petobat-petobat baru yang datang kepada Tuhan. Ada penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta doa sembahyang kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak Ibu kekasih ke dalam Tuhan, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Sorgawi dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan pimpinan pertolongan, hikmat akal budi, pengertian, damai sejahtera sukacita, urapan Roh Kudus terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai jemaat yang cemerlang, jemaat yang memuliakan Tuhan. Jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi sesama demi untuk kemuliaan Tuhan. Hamba akhiri kebaktian, ibadah ucapan syukur dan perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Selamat hari Minggu saudara semua. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Yeay. Kita mau masuk gerbang Tuhan selalunya dengan apa? Hati penuh syukur. Sama-sama masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, dan kita mau bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangka kalah, Yesus yang layak musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan serap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Semuanya sama-sama, sebab dia sungguh baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. One more time, sebab Tuhan baik. Haleluya, sebab Tuhan baik.
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Musik tetap mengalun. Yang di rumah, yang di sini, kita mau kasih kanan, tahu kanan kiri ya. Tuhan Yesus baik. Yuk kita mau bilang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita amini itu. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Benar? Bersuka di hadirat Tuhan, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi buat Yesus. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Dulu, sekarang,